Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Frensi dimanapun berada, selamat datang di konten psikoedukasi kami. Hari ini kita akan membahas materi tentang skizofrenia. Nah, sebagai pendahuluan, skizofrenia merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebab pasti dari skizofrenia ini tidak diketahui secara pasti, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan ini. Untuk selengkapnya kita tidak akan membahas sendiri hari ini. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita yakni Kak Jovita Nabila Prinanda, MC psikolog. Beliau merupakan salah satu psikolog dari layanan psikologi Langkah Hati Malang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Kak. Mhm. Nah, bagaimana skizofrenia ini mempengaruhi kehidupan seseorang? Maksudnya di masyarakat kan kalau menyangkut tentang kejiwaan pasti akan disangkut pautkan dengan orang gila, dengan ODGJ dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk memberikan psikoedukasi berarti cakupannya luas ya, nggak cuma satu 2 orang gitu. Nah, ini yang kadang jadi tantangan bagi kita, orang-orang psikologi gitu. Kenapa? Karena kadang, skizofrenia itu bukan hanya dikaitkan dengan, tadi ya orang gangguan jiwa betul, tapi kan, image-nya negatif. Tapi skizofrenia itu biasa dikaitkan juga sama hal-hal mistis. Kayak misalkan yang mungkin sering dengar lah, yang ketempelan lah, yang apalah, kayak gitu. Nah, cuman, yang bisa kita edukasi adalah tadi gejala-gejala skizofrenia dan penanganan utamanya bagaimana, bahwa ternyata, orang-orang skizofrenia itu bisa loh dapat penanganan di rumah sakit jiwa. Kayak gitu. Karena memang, karena kita punya ilmu, basic kita dari ilmu, jadi otomatis kita mengedukasi masyarakat dengan ilmu yang kita punya secara empiris tadi, secara nyata bahwa ternyata, orang dengan skizofrenia, mereka juga manusia, mereka juga punya penyakit, tapi penyakit itu penyakit mental, bukan penyakit fisik dan tetap ada obatnya, bisa teratasi, kayak gitu. Seperti yang kita ketahui kalau skizofrenia ini kan juga gangguan emosi. Nah, apa, yang membedakan secara spesifik antara bipolar sama skizofrenia? Kalau untuk yang membedakan itu kontak realitas sih, itu sudah kelihatan banget kayak tadi, kalau orang bipolar itu, mereka mood swing kan, itu gangguan mood gitu, sementara kalau schizophrenia itu bukan gangguan mood kayak gitu. Nah, kalau bipolar mereka masih ada kontak realita, artinya, mereka masih tahu bahwa, "Oh ini orang, kita bisa ngobrol dengan orang," dan lain-lain gitu. Tapi kalau orang schizophrenia, itu mereka sudah tidak bisa membedakan karena itu tadi ada halusinasi yang gandeng gitu. Jadi mereka melihat yang manusia normal tidak lihat, mereka mendengar apa yang orang sehat tidak dengar, itu perbedaannya. Nah, kemudian ini Kak, kan kalau peran keluarga itu sangat penting ya Kak, Mhm. bagaimana, skizofrenia ini ditangani. Kira-kira bagaimana kita sebagai keluarga jika memiliki, anggota keluarga yang lain yang didiagnosis, skizofrenia sendiri? Kalau, peran atau dukungan keluarga itu sangat penting sih. Nah, ini juga terjadi di beberapa case orang schizophrenia, kebanyakan, keluarganya itu biasanya angkat tangan, jadi menyerahkan ke Dinsos. Jadi ketika, pasien ini dilarikan ke rumah sakit jiwa dengan, atas nama Dinsos, itu biasanya, keluarganya tidak mencari. Nah, itu akan mempengaruhi juga secara secara kondisinya si pasien schizophrenia ini. Kenapa? Karena dia jadinya, tidak dianggap, tidak dapat, support system yang baik gitu. Sementara yang harusnya dilakukan adalah, satu, sekedar mengantarkan, pasien schizophrenia untuk kontrol atau berobat itu sudah termasuk dukungan. Kayak gitu. Kemudian, ketika di rumah karena, orang skizofrenia ini kan dalam tanda kutip sakit ya gitu, sementara anggota keluarganya dalam tanda kutip sehat gitu. Jadi orang-orang di rumah atau dukungan keluarga yang bisa diberikan adalah coba untuk, menjaga kestabilan emosinya, diajak bicara apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, habis ada kejadian apa gitu. Jadi lebih ke banyak memancing orang-orang dengan skizofrenia untuk bercerita sih, karena ketika mereka tertekan tadi, ada faktor tertekannya itu tadi, faktor stresor itu yang akhirnya mereka enggan untuk cerita, biasanya kayak gitu akan relapse, kumat lagi tuh, namanya gejala atau simptom-simptomnya itu muncul lagi. Kak, lalu apakah ada perbedaan penanganan skizofrenia pada pasien dengan onset di usia muda dengan, pasien di usia dewasa? Oke, kalau untuk yang pasien dengan onset muda ini, dia prognosisnya atau prediksi kesembuhannya, sangat buruk. Maksudnya, orang skizofrenia kan memang tidak bisa sepenuhnya sembuh ya gitu. Cuman ketika dia onsetnya lebih awal, berarti kerentanan dia untuk relapse itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan, orang yang onsetnya itu lebih tua. Let's say, ada orang yang onsetnya di umur 21 tahun dan ada orang yang onsetnya di usia 50 tahun. Nah, itu akan berbeda prognosisnya. Kalau yang di usia 50 tahun prognosisnya biasanya cenderung lebih baik. Gitu. Kalau untuk yang onset usianya 21 tahun itu, onsetnya akan buruk. Kenapa? Karena jangka waktunya panjangan yang muda. Relapse-nya tuh akan lebih sering dan lebih cepat yang muda, kayak gitu. Terus kalau untuk perbedaan penanganannya tidak ada sih, karena gejalanya kan sama. Paling kalau secara farmakologis mungkin dosisnya dibedakan. Tapi kalau secara psikologis rata-rata sama sih dan cara penanganan kita, memberikan psikoterapi ke pasien skizofrenia yang onsetnya muda, atau mungkin lebih tua itu sama penanganannya. Nah, baik Kak, untuk, pertanyaan yang terakhir, seperti yang dijelaskan tadi kan, bisa saja, pasien skizofrenia tadi diletakkan di RSJ. Namun, Mhm. apakah bisa ada kemungkinan pasien tersebut rawat jalan? Maksudnya di rumah saja gitu, Kak? Apakah ada tingkatan-tingkatan kalau misal bisa rawat jalan begitu?
Kalau rawat jalan boleh boleh banget gitu, asalkan memang, itu keinginan sendiri dan keinginan keluarga ya gitu. Karena, kalau untuk, pasien yang dilarikan ke RSJ itu biasanya pasien-pasien yang relapsnya hebat, yang dia kumat atau pertama kali simptomnya itu muncul dan keluarga merasa awam, bagaimana cara mengatasinya, apa yang harus dilakukan, jadi dilarikan ke RSJ. Tapi biasanya kalau sudah 1, 2 kali rawat inap di RSJ, selebihnya tuh kontrolnya rawat jalan, kayak gitu. Jadi ke RSJ cuman ketemu dokter, menebus obat, terus sudah nanti di rumah ya konsumsi obat kayak biasa, obat rutin dan lain-lainnya gitu. Jadi rawat jalan pun bisa. Atau, di beberapa case mungkin mungkin, punya privilege lebih gitu ya, artinya, ingin menangani pasien atau anggota keluarganya ini secara mandiri di rumah dengan mendatangkan dokter dan lain-lain, itu juga bisa, gitu. Jadi tergantung ke individunya aja, tapi kalau mau rawat jalan pun boleh, asalkan keluarganya mampu ya, mampu untuk, meng-handle situasi-situasi tertentu yang ketika orang skizofrenia itu kembali agresif, rawat dirinya kurang dan segala macam, keluarganya bisa membantu itu, bisa mendampingi itu juga boleh, nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke keluarganya. Baik Kak, yang terakhir, untuk pesannya, untuk mungkin remaja di luar sana kan sekarang ini banyak sekali yang, self diagnose ya Kak, Mhm. dikit-dikit. Nah, dikit-dikit, "Oh aku, ADHD ya," dikit-dikit, "aku bipolar." Nah gitu. Nah itu gimana Kak? Menarik sih ini kalau self diagnose itu memang udah umum banget dan itu salah satu dampak dari sosial media gitu ya. Tapi untuk, pesan-pesan, untuk remaja-remaja di sana gitu ya ketika kalian, mulai merasakan sesuatu hal yang aneh dalam diri yang tidak pernah terjadi dan mencoba cocokologi dengan internet dan ternyata ada kesamaan, better segera cari profesional. Boleh ke psikiater, boleh ke psikolog. Untuk apa? Untuk dapat penanganan yang tepat. Apakah perlu diagnosis atau mungkin hanya sekedar ke psikolog untuk konseling saja, kayak gitu. Baik Kak, terima kasih.